Jika diserbu zombie di kapal, gimana cara selamat? Aku baru pulang dinas, lihat Ruyan dekati aku. Ling Ling, kurasa semalam ada yang cium aku. Di kontrakan cuma 3 orang. Aku juga dinas minggu lalu. Yao Yao lagi siap ujian, pergi pagi pulang malam. Fokusnya cuma belajar, mana mungkin begitu? Orang luar. Rasanya nggak, CCTV ada di mana-mana, tak ada yang senekat itu. Mimpi buruk kali. Bukan, ini nyata. Saat itu aku setengah sadar, lihat bayangan hitam. Tapi pas ku buka mata dia hilang. Pasti Yao Yao, nanti pulang bakal ku ajar. Habis itu Ruyan keluar. Aku ke kamar istirahat. Tak lama aku terbangun. Karena ribut di luar, jadi kau yang diam-diam cium aku. Kau sakit ya? Siapa mau cium kau? Kira dirimu toko novel? Mereka ribut hebat. Aku bingung melerai. Aku nggak mau tinggal lagi. Ling Ling, kau juga pindah. Jegen serumah sama mesum ini. Akhirnya, Ruyan langsung pindah. Malam itu, aku susah tidur. Ruyan agak manja. Biasanya sulit akrab. Tapi dia bukan pembohong. Tapi Yao Yao juga tampak normal. Rasanya dia takkan lakukan hal mesum aneh. Meski begitu, buat jaga-jaga, aku ambil HP cadangan, taruh di samping ranjang. Lalu mulai merekam. Pagi itu aku belum bangun. Yao Yao langsung tanya aku, semalam kau cium aku? Aku langsung merinding. Untung ada rekaman semalam. Aku buru-buru cek buktinya. Habis lihat rekaman wajahnya pucat. Pasti ada yang cium aku, bukan mimpi buruk. Ling Ling, pikir deh. Aku dan Ruyan mimpi sama? Aku jadi merasa aneh. Yao Yao langsung hubungi Ruyan, tapi di telepon atau di chat. Dia tak balas. Kurasa Ruyan masih salah paham. Dan masih marah. Jadi aku menelponnya, tapi tetap tak angkat. Ling Ling, rumah ini tak aman. Maksudmu? Rumah ini bermasalah. Dulu pernah ada kasus. Awalnya ada ayah tunggal, tinggal dengan putrinya, lalu dirampok di rumah. Keduanya tewas. Pemiliknya bibiku. Sejak itu rumah dikosongkan. Selama 10 tahun karena aku baru kuliah. Dan dekat kampus. Makanya aku tinggal di sini. Tak kusangka aneh begini. Maaf ya, Ling Ling. Kukira tak apa. Uang sewaku kembalikan, kau cepat pindah saja. Habis bilang begitu, dia tak mau tinggal lagi, dan kabur bawa koper. Aku terpaku, masih bingung. Sebagai ateis, aku dengar cerita seaneh itu. Sulit langsung percaya. Tapi Yao Yao selaku pemilik, bahkan sudah kabur duluan. Mungkin aku tak bisa sewa lagi. Kupikir-pikir, aku bereskan tas kecil, mau nginap di rumah pacar. Baru keluar komplek, kulihat ambulans dan polisi. Ada genangan darah hitam. Dan mayat tertutup kain. Tak jauh ada koper. Itu koper Yao Yao. Kasihan gadis itu, sudah tiada. Pengemudi sekarang parah. Aku langsung shock. Yao Yao mati, jangan-jangan giliran aku. Saat itu HP berbunyi. Pacarku menelepon. Ling Ling, ada yang ikut kau. Jegen maju lagi. Aku makin ketakutan, lalu kuangkat kepala. Kakek memang ada di seberang. Dengar baik-baik. Kalau maju kau bisa mati. Satu-satunya cara, kembali. Kalau orang lain yang bilang, mungkin kuabaikan. Tapi yang bilang Aikun, nenek Aikun terkenal. Dukun terkenal di timur laut. Dia juga punya mata batin. Bisa lihat yang tak terlihat. Kemungkinan besar dia benar. Setelah kejadian itu, Yao Yao sudah mati. Ruyan tak diketahui. Seperti kata Aikun, penghuni rumah itu marah. Dia tak izinkan kami pergi. Kalau tidak kami mati, aku terpaksa kembali. Rumah itu pelan-pelan. Baru masuk rumah, HP ku dapat pesan lagi. Halo, saya Ibu Ruyan. Saya lihat banyak panggilan. Kau teman Ruyan? Hari ini Ruyan meninggal. Entah kenapa tiba-tiba dia menebas dirinya sendiri dan langsung tewas.
Aku langsung merinding, untung saat itu HP ku berdering lagi, Aikun yang menelpon. Ling Ling, tenang dulu. Aku cari cara bantu, nyalakan video, tunjukkan rumahnya. Aku buka video, balikan HP, lalu putar di ruang tamu. Saat ku lihat layar lagi, wajahnya langsung pucat. Rumah ini makam Yin. Ling Ling, kau dalam bahaya. Ini salahku. Saat kau sewa rumah, aku sedang dinas, jadi tak bisa menemanimu. Kalau aku datang, kau takkan diganggu hantu. Jadi aku cuma menunggu mati, tidak juga? Syal hadiah kisi itu, masih kau simpan, kan? Iya, tutupi wajahmu, hantu takkan menemukanmu. Syal itu sudah diberkati oleh nenekku. Saat tidur, cukup tutupi wajahmu selama 7 hari berturut. Kalau hantu tak menemukanmu, dia kira rumah ini kosong. Saat itu baru kabur, dia takkan mengejarmu. Malam itu, aku menutupi wajah Degesha. Aku tak bisa tidur, terus menghitung angka. Saat mulai mengantuk, tiba-tiba ada yang meniup wajahku. Melewati Shal, aku langsung sadar. Bulu kuduku berdiri. Ku buka mata, tak ada apa-apa. Tapi saat ku pejamkan lagi, napas itu kembali. Selembut bulu meniup wajahku, lalu hilang. Aku berkeringat dingin, aku kelelahan dan hampir tak sadar. Saat bangun hampir siang, di HP ada belasan panggilan Aikun. Aku susah payah menelpon balik. Setelah dengar kondisiku, dia lega. Tak apa, tahan 7 hari. Kau akan selamat. Malam hari ke-6, aku bantu Sir Sial. Aku jadi lebih tenang. Seharian belum makan, perutku kosong. Jadi pesan makanan. Agar tak merepotkan kurir, ku suruh taruh di depan pintu. Setelah pesanan tiba, aku tunggu 10 menit. Tapi saat buka pintu dia belum pergi. Itu wanita 40 EN, dia tak pakai seragam. Tatapannya bikin tak nyaman. Saat hendak tutup pintu, wanita itu bicara. Kain pemanggil arwah. Aku terpaku, dia masuk begitu saja. Langsung keranjangku. Dan mengangkat sal itu. Hei, ngapain? Kembalikan. Wajah wanita itu muram. Dia bertanya siapa yang memberimu ini. Pacarku yang memberikannya. Ini kain pemanggil arwah. Di mana kain ini berada? Hantu akan ke sana. Nak, kalau kau pegang ini, hantu merasukimu, semudah orang main basket. Aku tersambar petir, lama tak bisa berkata apa-apa. Melihatku ketakutan. Dia menghela napas, lalu mengeluarkan cermin, dan menggantungnya di kepala ranjang. Menghadap ke dalam. Ini bisa selamatkan nyawamu. Setelah itu dia pergi, aku duduk terpaku lama. Masih linglung. Aku tak nafsu makan, lalu mengingat semua tentang Aikun. Tiba-tiba aku ingat sesuatu yang membuatku panik. Info sewa rumah ini dulu dikirim Aikun kepadaku. Makanya aku menyewanya. Ini kebetulan atau sengaja? Apa aku tinggal di sini memang bagian rencananya? Nalarku bilang, jangan karena omongan orang asing, lalu curigai pacarku. Tapi, rasa aneh itu makin kuat. Semakin kupikirkan, aku menghubungi teman kampus lewat WeChat, memintanya menyelidiki Aikun. Saat itu firasatku buruk. Aikun pasti bukan. Tak sengaja lihat iklan itu, dia sengaja menyuruhku tinggal di sini. Aku langsung gemetar. Tangan kakiku dingin. Saat itu, Aikun menelepon. Ling Ling, bagaimana kabarmu? Malam ini ingat caraku. Tutup wajahmu dengan syal. Entah cuma perasaanku, nada dan ekspresinya biasa saja, tapi terasa sangat asing. Aikun sadar ada yang aneh. Tapi tinggal di rumah angker, memang sangat menakutkan. Jadi takut itu wajar. Dia tak curiga, hanya menenangkanku. Jangan takut, 6 hari lagi selesai. Setelah telepon ditutup, aku mencari info. Ternyata cermin. Memang, sejak dulu penolak bala. Aku makin percaya wanita itu. Lalu kuambil cerminnya.
Malam itu kukira tak bisa tidur. Mungkin karena beberapa hari ini kurang makan dan stres, tubuhku sangat lemas. Begitu rebahan langsung tertidur. Saat setengah sadar, aku merasa ada yang meniup lagi. Dan kali ini lebih dekat. Aku langsung terbangun, napas itu hilang lagi. Aku meraba syal di samping ranjang. Tapi tubuhku terasa berat, tak bisa digerakkan. Aku tak menyentuh syal, melainkan cermin di nakas. Cermin yang menghadapku terbentur dan berputar, tak lagi menghadap ranjang. Aku refleks melihat ke sana. Sekali lihat, jiwaku hampir copot. Di cermin tampak wajah bulat pucat. Itu pria menyeramkan yang menatap tanpa berkedip. Tiba-tiba cermin itu seakan menyedotnya masuk. Aku duduk di ranjang, rambut berantakan, sambil megap-megap. Aku ingin menelpon Aikun. Tapi teleponnya tak tersambung. Entah berapa lama, aku kembali pingsan. Lalu suara video call membangunkanku. Itu Aikun. Ling Ling. Semalam, kau tak menutup wajahmu. Aku terkejut. Bagaimana kau tahu? Bagaimana tahu? Sebelumnya benda itu cuma di belakangmu. Sekarang sudah di pundakmu. Rasa dingin menjalar dari kepala sampai kaki. Aku tak bisa bicara jelas. Dengan terbata-bata, ku ceritakan soal kurir wanita itu. Aikun terdiam lama, lalu berkata serius, jangan pernah percaya lagi apapun kata kurir itu. Cermin itu pemanggil hantu. Dia suruh cermin menghadapmu agar hantu keluar dan ambil nyawamu. Tapi aku tak punya masalah. Kenapa dia mencelakaiku? Wajah Aikun makin muram. Lalu dia bilang sesuatu yang bikin merinding karena kurir wanita itu bukan manusia. Dia hantu yang terjebak di gedung ini. Setelah berkata begitu, video call tiba-tiba putus. Aku terpaku di ranjang. Dia kurir, kan? Kemarin masih antar makanan. Lalu kuingat pesanannya belum kubuka. Aku segera ke ruang tamu dan membuka paketnya. Isinya kue dan buah persembahan untuk ritual orang mati. Bahkan ada dupa dan uang kertas sembahyang. Lalu aku sadar. Setiap kali dia mengetuk pintu, selalu 4 kali, tiba-tiba terdengar ketukan lagi. Kalau kurir itu benar hantu, ada orang di rumah? Kau dengar saranku dan pasang cermin? Apa dia terlihat gemetar? Saat terpojok orang jadi berani. Kau tahu siapa di cermin itu? Kau mengenalnya? Aku sungguh ingin bantu. Ucapan itu malah membuatku meledak. Siapa sebenarnya kau? Kita bahkan tak kenal. Kenapa mau menolongku? Aku sama sepertimu, terjebak dan tak bisa pergi. Tapi kau masih punya peluang. Aku tak mau kau mati di sini. Makanya aku ingin menyelamatkanmu. Soal bisa selamat atau tidak, tergantung nasibmu sendiri. Suaranya makin menjauh. Aku pun menghela napas. Lalu HP ku berdering lagi. Telepon dari teman kampusku. Dulu aku minta dia selidiki Aikun. Baru angkat telepon, aku langsung dapat kabar mengejutkan. Ling Ling, kau kena pelet ya? Kalau tidak, kenapa pacaran sama brengsek itu? Aku tercengang. Sebelum telepon ini, aku sebenarnya sudah percaya Aikun. Lagi pula, kurir itu memang hantu. Tapi ucapan temanku membuatku sadar. Meski kurir disingkirkan, belum tentu Aikun benar. Memangnya kenapa? Aikun itu dulu pacaran dengan primadona kampus. Hubungan mereka sangat baik. Dia bahkan bilang akan menikahinya. Tapi awal tahun ini, si primadona didiagnosis sakit berat, diduga leukemia. Aikun langsung mencampakkannya. Kapan kau dan Aikun mulai pacaran? 3 bulan lalu. Dasar polos. Mereka juga putus 3 bulan lalu. 4 tahun mereka bersama. Tapi dia begitu kejam saat putus dan langsung cari pacar baru. Ling Ling, pria itu tak bisa dipercaya. Tapi, rumah ini benar-benar berhantu. Teman serumahku mati setelah pergi. Selain Aikun tak ada yang bisa bantu. Hantu? Kau yakin? Bukannya kecelakaan? Aku lihat beritanya.
Lalu kuceritakan semua yang terjadi. Setelah berpikir lama dia berkata, "Jangan pakai syal atau cermin itu. Aku pernah belajar ilmu penolak roh. Menurut perhitungan, 5 hari lagi waktunya yin besar dan tubuhmu mudah dirasuki. Saat itu, hantu akan muncul dan merasukimu. Aku akan datang menanganinya. Tapi, aku harus pulang ambil benda penangkal. Tepat jam 12 malam, 5 hari lagi, aku akan lawan mereka bersamamu. Selama beberapa hari ini, jangan tidur jam 12 sampai 5 pagi. Setelah ayam berkokok jam 6, kau boleh istirahat. Koko ayam tanda fajar. Bisa usir segala roh jahat." Mendengar itu, aku hanya bisa bertahan. Kulihat jam. Masih pukul 2:30. Artinya aku harus tahan. 2,5 jam lagi. Saat setengah sadar. 5 hari kemudian, pintu diketuk. Kali ini 3 kali ketukan. Aku mengintip lewat lubang pintu. Ternyata Ruifen. Lalu kubuka pintu. Dia membawa sebuah guci. "Kau kurang tidur, ya?" Aku mengangguk. "Lewati malam ini saja. Ini bubuk pengusir roh dari kampungku. Ampuh lawan roh jahat. Nanti siapapun yang mengetuk, jangan buka pintu. Saat hantunya muncul, aku akan memusnahkannya dengan bubuk ini." Kurang dari 10 menit menuju tengah malam. Tiba-tiba terdengar langkah kaki semakin mendekat, hingga pintu diketuk. Aku dan Ruifen saling pandang. "Ling Ling. Aku pacarmu, Aikun. Buka pintunya, Ling Ling." "Kenapa dia datang sekarang? Mau apa kau?" Pertanyaan macam apa itu? "Sudah 7 hari, aku datang membantumu. Apa kau ingin seperti Yao Yao?" Aku mencium bau yang aneh. "Ling Ling, ada orang lain di dalam." Saat itu Ruifen berkata, "Jangan bohongi Ling Ling, dasar bajingan." Di luar mendadak sunyi lama. "Ling Ling, jangan percaya dia. Barusan aku mencium bau itu dan jadi penasaran. Kenapa ada bau bubuk 5 racun? Keluarganya ahli pemurni tulang. Dia pasti bilang kau tubuhin langka. Dia mendekatimu demi memurnikan tubuhmu. Tulang hasilnya paling kuat. Kalau tak percaya, cek pesanku." Aku membuka ponsel. Ternyata Aikun memang mengirim pesan. Bubuk 5 racun berbau bunga persik, terbuat dari kalajengking, cicak, kelabang, ular dan laba-laba. Racun jahat yang sangat ganas. Baunya memang sama persis dengan bubuk di guci. Aku pun menatap Ruifen. Jangan percaya dia. Setelah waktu yin berlalu, dia tak akan berhasil. Lalu, kita tangkap hantu yang mengikutimu. "Ruifen, diam kau. Dengar baik-baik. Kalau kau menyentuhnya sedikit saja, aku tak akan melepasmu." Saat mereka bertengkar hebat, aku mendengar suara aneh dari belakang. Saat menoleh, kulihat sosok hitam menerkam Ruifen. Ruifen tak sempat menghindar dan jatuh. "Kalau kau jadikan dia bahan ritual, aku akan kehilangan tubuh yang terbaik. Ahli pemurni tulang tanpa tulang hebat. Lebih baik kubunuh kau dulu lalu rebut dia." Aku langsung mati rasa. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa masuk? "Ling Ling, ada apa? Apa kurir wanita itu datang?" "Hari ini aku datang untuk menghadapinya. Cepat buka pintu, atau kau dan Ruifen akan mati." Aku panik dan berlari ke pintu. Langsung membukanya. Begitu masuk, Aikun mengeluarkan cermin dan menyegel hantu itu. Sementara Ruifen pingsan bersimbah darah. Akun lega akhirnya. Untung tepat waktu. Kini tak ada arwah rebut tubuhmu. "Makasih, Akun. Maaf ya. Aku sempat curiga." "Nggak apa-apa, kamu orang awam. Baru hadapi hal begini. Wajar kalau bingung." Aku pun bersandar padanya. "Untung ada kamu. Ling Ling, hari ini kutunggu 10 tahun. Akhirnya tiba." Kakiku lemas, jatuh terduduk. "Jangan mendekat." "Maaf, Ling Ling. Aku sangat butuh Miao Miao. Tapi selama ini aku baik padamu. Harusnya kamu puas." "Miao Miao? Siapa itu? Jangan dekati aku." "Sudahlah, ku beritahu saja. Arwah di rumah ini adalah Miao Miao dan ayahnya.
Aku kerja sama dengan ayahnya. Aku bantu dia lahir ulang. Dia bantu hidupkan Miao Miao. Tapi waktunya terlalu singkat dan kamu terus tak percaya. Jadi aku suruh ayah Miao Miao habisi Ruyan dan Yao Yao agar mentalmu runtuh. Ayahnya belum muncul sekarang. Mungkin sudah kalian musnahkan? Tapi tak masalah. Asal ada kamu, aku bisa hidupkan Miao Miao. Jadi kaulah yang bunuh kami. Kau sudah celakai banyak orang. Harus masuk neraka? Ling Ling, tak kusangka. Kapan kau belajar? Sampai bisa panggil arwah? Dan kalian juga, kalian sudah mati. Masih datang buat apa? Lihat aku bakar kalian. Sial, cermin pembasmi hantuku. Siapa yang mencurinya? Aku mengeluarkan cermin dari sakuku. Akun, jangan salahkan aku. Kau yang mau celakai aku dulu. Saat pisau Ruyan menusuk, Akun perlahan berhenti melawan. Terima kasih. Dalam situasi begini, yang bisa ku percaya hanya sesama korban seperti kalian. Gak apa-apa, salahku percaya dustanya. Dan menyeret Ruyan. Kini dendam terbalas. Aku pun tenang. Ling Ling, hiduplah baik-baik. Benar, Ling Ling. Polisi pasti segera datang. Hiduplah juga untuk kami. Usai Yao Yao berkata begitu, aku pun pingsan. Saat sadar lagi, aku sudah di rumah sakit. Dua polisi berdiri di samping. Katanya kamu sudah sadar. Kami ingin tanya beberapa hal. Apa sekarang bisa? Aku mengangguk. Belakangan ini, teman sekamarmu Ruyan, Yao Yao dan pacarmu Akun tewas. Sahabatmu Ruiwen jadi vegetatif. Apa yang kamu tahu? Lalu kuceritakan semua pada polisi. Polisi mengernyit. Jelas dia tak percaya. Nona, ini masyarakat hukum, jangan bahas hantu begitu. Tapi memang begitu faktanya. Kalau tak percaya, cek CCTV. Aku cuma tahu itu. Kami temukan hal mencurigakan. Sebelum meninggal, teman sekamarmu dibelikan asuransi kecelakaan anonim. Kami menyelidikinya lama, tapi tak menemukan orangnya. Apa kamu mengenalnya? Aku juga tidak tahu. Kami cuma tinggal bersama. Aku tak pernah dengar. Baik, kami akan selidiki. Tak lama kemudian aku keluar rumah sakit. Baru masuk, kulihat hujan. Apiao tunggu di ruang tamu. Maaf ya. Tak kusangka karena aku pergi, Aikun lakukan hal begini. Tak usah pikirkan, sejak tinggal di sini. Aku tahu bakal ada hal aneh. Aku cuma ikut mainkan rencana. Kau sudah tahu dua temanmu bakal mati? Tidak. Baru tahu saat pertama lihatmu. Aku cek datamu. Kau dan Aikun teman kecil, dan ultah kita sama. Aku tahu Aikun mau hidup lagi. Lagi pula yang janji itu Aikun. Aku cuma cari untung. Tak sangka kau tipu hantu juga. Kalau tahu fakta, mereka tak lepaskanmu. Padahal kau bisa selamatkan mereka. Dua nyawa hidup, lenyap di depanmu. Kau tak merasa bersalah. Kenapa harus ku selamatkan? Kini dendam mereka terbalas. Tak ada lagi soal maaf. Kalau bicara rasa bersalah, kenapa tak hentikan ayahmu? Kau juga ingin hidup lagi, kan? Kau juga lihat dua nyawa hidup, lenyap di depanmu, kan? Sudahlah, percuma bicara. Kita takkan bertemu lagi. Lalu kubereskan barang dan pergi dari sini.